Saya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sama lillah. Shadaqallahul azim. Suaranya dimut. Ya. Sudah, Pak. Tidak terdengar suaranya. Mute itu ya. Tadi sudah kok, Pak. Iya, Pak. Tadi sudah tilawahnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Sudah selesai ya? Waduh, maaf saya tadi keluar nih ya. Terputus ya. Oke, kita mulai. Suara saya terdengar jelas ini? Jelas, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baik, rekan-rekan, melanjutkan materi sebelumnya.
Ini apakah sudah terlihat pada masing-masing screen? Sudah, Pak. Oke. Masih. Oke, untuk materi selanjutnya, dulu kita sudah membahas tentang kode etik profesi, termasuk dalamnya sanksi adanya suatu pelanggaran. Ya. Saya mungkin sekedar mengingatkan yang ke sebelumnya ya, bahwa dalam pelanggaran ada 3 macam sebenarnya pelanggaran, ada pelanggaran kode etik, ada pelanggaran disiplin, dan ada pelanggaran hukum. Ya. Kalau pelanggaran kode etik itu nanti yang akan memproses ada dari organisasi profesi. Sementara kalau pelanggaran disiplin nanti yang memprotes dari Konsil Tenaga Kesehatan. Tapi kalau kemudian pelanggaran hukum, kemudian akan memproses adalah penegak hukum. Ya. Kemudian dari kategori pelanggaran seperti sebelumnya sudah kita bahas, ada 3 macam kategori pelanggaran ya. Yang termasuk kategori pelanggaran ringan, sedang, dan berat, termasuk juga sanksinya ya. Di mana sanksi pelanggaran berat bisa kemudian dilakukan pencabutan surat izin praktek atau pencabutan surat tanda registrasi, dan kemudian dikeluarkan dari organisasi profesi. Nah, sehingga di sini yang penting menjadi dasar sebuah ketentuan itu bahwa setiap tenaga kesehatan itu harus memiliki legal standing ya, atau legal formal ya, maaf maksudnya legal formal, di mana dianggap sebagai seorang tenaga kesehatan. Mengingat bahwa dalam masa pendidikan adalah merupakan wilayahnya atau kewenangan yang diberlakukannya adalah dari Kementerian Pendidikan. Namun ketika sudah menyelesaikan proses pendidikan, nantinya kemudian akan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka terjadi perubahan wilayah yang sebelumnya menjadi wilayahnya Kementerian Pendidikan, namun ketika masuk ke dalam pelayanan menjadi wilayahnya Kementerian Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Maka dalam ini perlu adanya suatu proses yang bisa memberikan legal formal bagi seseorang, apakah memang sudah bisa masuk ke dalam sistem pelayanan atau bisa kemudian memberikan pelayanan. Salah satu bukti adanya legal formal adalah adanya registrasi tenaga kesehatan. Sehingga tenaga kesehatan kita itu harus tercatat sebagai seorang tenaga kesehatan. Registrasi tenaga kesehatan ini merupakan bentuk adanya pengakuan pemerintah bahwa seseorang tersebut adalah seorang tenaga kesehatan. Jadi mungkin analoginya itu seperti KTP ya. Atau kita bukti kalau kita sebuah penduduk ya, adalah dengan adanya kita memiliki surat tanda penduduk atau KTP. Sama juga dengan tenaga kesehatan, di mana seorang tenaga kesehatan harus memiliki legalitas, di mana bentuk pengakuan pemerintah bahwa seorang tersebut adalah tenaga kesehatan adalah berupa surat tanda registrasi.
atau disingkat STR ya. Nah, STR ini adalah merupakan KTP-nya semua tenaga kesehatan. Produk perundang-undangan yang kemudian berkaitan dengan surat tanda registrasi memang mengalami perubahan ya. Masuk juga di dalamnya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Hingga sampai saat ini yang menjadi acuan kita adalah dengan adanya Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Undang-undang ini memang termasuk baru dimiliki di pemerintah kita tahun 2014 ini. Dengan Undang-Undang 36 tahun 2014 ini yang kemudian disebut sebagai Undang-Undang Tenaga Kesehatan, di mana di dalamnya juga termasuk registrasi seorang tenaga kesehatan. Dalam undang-undang tersebut juga kemudian memberikan landasan adanya suatu proses registrasi bagi tenaga kesehatan, di mana proses perizinan tersebut, registrasi tersebut yang semula menjadi ditangani oleh Dinas Kesehatan Provinsi, saat ini kemudian langsung dilakukan sentralisasi, sehingga berdasarkan undang-undang tersebut sudah mulai terjadi sentralisasi pemberian surat tanda registrasi. Surat tanda registrasi ini langsung dilaksanakan secara nasional. Di mana sebelumnya surat tanda registrasi itu dilakukan secara regional atau tiap-tiap provinsi. Namun dengan adanya undang-undang tenaga kesehatan tersebut, maka proses registrasi dilakukan secara nasional, di mana lembaga yang bertanggung jawab terhadap proses registrasi adalah Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia ini. Sehingga ini yang tugas saya di Konsil memang salah satunya adalah tentang pembuatan registrasi bagi tenaga kesehatan. Sebelumnya beberapa provinsi bisa memberikan surat tanda registrasi, di mana memang dengan adanya otonomi daerah kemudian memungkinkan tiap-tiap provinsi memberikan registrasi bagi tenaga kesehatan. Namun berlakunya surat tanda registrasi tersebut hanya berlaku pada wilayah sebatas provinsi yang mengeluarkan surat tanda registrasi ini. Sehingga dengan adanya pemberlakuan dari undang-undang tersebut, maka kemudian surat tanda registrasi akan diberlakukan secara nasional, di mana semua pengajuan untuk surat tanda registrasi sudah dilakukan secara sentralisasi melalui lembaga yaitu Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia ini. Nah, di konsil kita di saat ini pengajuan surat tanda registrasi itu memang sangat karena sentralisasi ya, sehingga di pemohon dari tenaga kesehatan itu sangat banyak ya, karena nasional langsung di seluruh wilayah Indonesia, sehingga tiap hari kita itu hampir sekitar 90-an pengajuan surat tanda registrasi. Sehingga dari berbagai macam tenaga kesehatan yang ada di Indonesia, itu pengajuan surat tanda registrasi ini langsung diajukan ke pusat ya, melalui konsil. Dan sampai saat ini sekitar 80-90 pengaju atau pemohon STR setiap harinya ini. Nah, ini juga bukan pekerjaan yang mudah ya, karena kita juga harus melakukan verifikasi bahwa memang data yang sudah disampaikan atau dikirimkan oleh para pemohon tenaga kesehatan ini memang kemudian bisa kemudian dilakukan validasi ya. Karena juga ternyata juga
beberapa waktu yang lalu pernah juga ditemukan kasus-kasus adanya pemalsuan surat tanda registrasi ini, sehingga kemudian terpaksa beberapa pemohon atau beberapa surat tanda registrasi yang sudah pernah dikeluarkan oleh konsil kemudian dicabut kembali karena kemudian ternyata ditemukan adanya bukti adanya suatu pelanggaran, termasuk pelanggaran administrasi seperti adanya dokumen yang disampaikan ternyata tidak sah, terjadi pemalsuan dokumen, bahkan juga ada temuan juga di beberapa daerah itu ada semacam calo surat tanda registrasi ini. Ada temuan juga seperti itu, ternyata ada calo-calo surat tanda registrasi di mana ada beberapa orang yang kemudian bisa menjanjikan dengan biaran tertentu untuk bisa mendapatkan surat tanda registrasi ini. Sehingga walaupun syarat-syaratnya tidak terpenuhi, dengan calo tersebut bisa kemudian menjanjikan untuk bisa mendapatkan surat tanda registrasi. Nah, ini sudah kita selidiki, ternyata memang calon-calon ini juga ada keterlibatan dari organisasi profesinya ini. Sehingga kemudian kita melakukan dengan blacklist ya, ada semua daftar pengaju yang kemudian dicurigai adanya pemalsuan dokumen. Nah, itu kemudian langsung kita berikan blacklist ya, sehingga tidak bisa dia mengajukan surat tanda registrasi. Nah, kemudian dia harus mengulang semua prosesnya untuk bisa melengkapi dokumen-dokumen yang sah yang bisa kemudian memenuhi syarat administrasi permohonan surat tanda registrasi ini. Nah, selain itu juga tenaga kesehatan yang ada di Indonesia ini sangat cukup banyak ya. Saat ini ada sekitar 22 jenis tenaga kesehatan yang di bawah naungan konsil. Kemudian juga ternyata juga masih ada beberapa tenaga kesehatan lain yang memang belum terorganisir, sehingga mereka belum memiliki organisasi profesi, sehingga kemudian perlu nanti ditampung oleh konsil ini. Maaf, suara saya terputus. Kalau terputus, tolong disampaikan ya. Jelas ya? Jelas, Pak. Tolong nanti kalau terputus, tolong beritahu ya supaya nanti maksud registrasi adalah merupakan pencatatan resmi. Di dalam ini adalah merupakan bukti adanya pengakuan pemerintah bahwa seseorang tersebut adalah merupakan seorang tenaga kesehatan. Sehingga registrasi adalah merupakan pencatatan resmi bagi tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi. Nah, ini ada dua hal yang perlu dipahami ya, adanya registrasi, ada sertifikat kompetensi. Sehingga semua yang bisa mendapatkan surat tanda registrasi adalah mereka yang memang sudah memiliki surat kompetensi. Kalau teman-teman nanti karena selama proses perkuliahan teman-teman adalah berada di wilayah Kementerian Pendidikan, sehingga bukti bahwa teman-teman sudah dianggap memiliki kompetensi memenuhi syarat sebagai seorang sarjana fisioterapi atau pengakuan pemerintah bahwa teman-teman adalah seorang sarjana fisioterapi adalah dengan adanya ijazahnya. Ijazah merupakan bukti pengakuan pemerintah, karena yang mengeluarkan ijazah adalah dari PP Dikti ya, Pengurus Pusat
pendidikan tinggi, sehingga itu merupakan ijazah merupakan pengakuan pemerintah bahwa teman-teman sudah dianggap memiliki kompetensi sebagai seorang sarjana fisioterapi. Namun ketika untuk teman-teman masuk ke dalam wilayahnya pelayanan, ketika akan setelah menyelesaikan pendidikan sarjananya, kemudian akan masuk ke dalam ranah pelayanan kesehatan, maka dibutuhkan sertifikat kompetensi. Jadi bukan ijazah yang dibutuhkan, ijazah memang dibutuhkan hanya untuk syarat administrasi, tapi yang kemudian menjadi bukti bahwa pengakuan teman-teman sudah memiliki suatu kompetensi untuk bisa masuk dalam ranah pelayanan dengan adanya sertifikat kompetensi. Dengan adanya sertifikat kompetensi, maka kemudian teman-teman bisa mengajukan untuk surat tanda registrasi untuk bisa mendapatkan pengakuan menjadi seorang tenaga kesehatan. Nah, satu kompetensi yang nanti dikeluarkan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Kalau di pendidikannya diploma, itu memang namanya sertifikat kompetensi, tapi kalau yang jenjang pendidikannya sarjana dan profesi, nanti adalah sertifikat profesi. Sehingga dengan adanya sertifikat ini merupakan pengakuan pemerintah bahwa teman-teman sudah dianggap memiliki kompetensi yang cukup untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan. Sehingga sertifikat kompetensi ini menjadi syarat utama untuk bisa mengajukan surat tanda registrasi. Nah, bagaimana kemudian bisa mendapatkan surat kompetensi ini? Maka kemudian harus ada uji kompetensi nantinya. Jadi begitu nanti lulus, nanti kemudian tapi kalau teman-teman yang di sarjana, karena sarjana merupakan satu jenjang pendidikan akademis, sehingga lebih dikembangkan keilmuan, maka kemudian harus melanjutkan pendidikan yang mengembangkan keterampilan, maka harus masuk ke dalam pendidikan profesi. Nah, di pendidikan profesi nanti akan dikembangkan keterampilan, karena ketika akan masuk dalam pelayanan tidak hanya dibutuhkan pengetahuan yang cukup, tapi juga dibutuhkan keterampilan. Selama menempuh pendidikan di S1, karena pendidikannya pendidikan akademis, yang dikembangkan adalah ilmu pengetahuan, maka kemudian harus dilakukan uji kompetensi karena menempuh pendidikan profesi sebelumnya untuk bisa mendapatkan peningkatan keterampilan. Nah, setelah menempuh pendidikan profesi, baru kemudian dilakukan uji kompetensi. Nah, uji kompetensi nanti menjadi bukti bahwa seorang atau mendapat pengakuan dari pemerintah bahwa seorang memang sudah memiliki kompetensi yang cukup untuk bisa memberikan pelayanan. Sehingga dengan adanya surat sertifikat kompetensi ini menjadi syarat utama untuk bisa mendapatkan surat tanda registrasi. Tujuan adanya surat tanda registrasi ini bagi pemerintah akan memberikan manfaat dengan adanya surat tanda registrasi yang bukan izin dari pemerintah bahwa seorang itu bisa kemudian memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam ini juga dengan adanya surat tanda registrasi ini maka bisa terjamin ini bisa dilakukan ada pengakuan kompetensinya. Dengan demikian maka sarana kesehatan yang akan memberikan pelayanan akan bisa adanya kepastian mutu yang sesuai dengan standar mutu. Maka dengan sebelumnya melalui proses adanya kompetensi, dengan adanya surat tanda registrasi ini bagi pemerintah akan bisa menjadikan perangkat untuk bisa meningkatkan mutu pelayanan. Sehingga semua tenaga kesehatan yang akan memberikan pelayanan memang sudah dianggap memiliki kompetensi yang cukup.
Nah, dengan ada kompetensi yang cukup, maka bisa diharapkan ada mutu pelayanan yang diberikannya. Pelayanan yang diberikannya akan menjadi pelayanan yang bermutu, ya. Karena memang pelayanan yang diberikan memang sesuai dengan capaian kompetensi yang dipenuhinya. Dan bagi organisasi profesi juga membutuhkan surat tanda registrasi ini sebagai data bagi anggotanya. Karena seperti sebenarnya juga ini karena semua tenaga kesehatan yang sudah memiliki surat tanda registrasi ini juga harus terdata sebagai anggota organisasi profesi. Karena ini juga nanti akan berkaitan dengan seperti kemarin ya, sanksi kan. Kalau di organisasi profesi kalau kemudian terdapat pelanggaran, maka dengan mengeluarkan sebagai keanggotaan ya. Sehingga dengan adanya surat tanda registrasi ini menjadi perangkat juga bagi organisasi profesi untuk bisa mendapatkan data terhadap semua tenaga kesehatan yang di bawah naungan organisasi profesinya ya. Kalau di fisioterapi tentunya yang menjadi induk organisasinya adalah Ikatan Fisioterapi Indonesia ya. Kemudian juga bagi Ikatan Fisioterapi Indonesia atau bagi organisasi profesi tenaga kesehatan, kemudian bisa menjadikan perangkat untuk mengevaluasi kompetensinya. Karena surat tanda registrasi nantinya kan akan berlaku selama 5 tahun. Sehingga kemudian bisa ke organisasi profesi bisa memberikan suatu syarat-syarat tertentu agar ketika selama masa 5 tahun ini mereka bisa mendapatkan mutu yang cukup, bisa mempertahankan mutu yang cukup dengan syarat-syarat tertentu ini bisa kemudian mengajukan untuk perpanjangan surat tanda registrasinya. Sehingga dengan demikian bisa untuk evaluasi kompetensi yang dimiliki oleh setiap tenaga kesehatan. Sehingga nantinya ada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh organisasi profesi bahwa seorang tersebut masih memiliki kompetensi yang cukup untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan. Sehingga di sini kompetensi yang dimiliki tidak hanya ketika pada awal proses untuk bisa mendapatkan surat tanda registrasi, tapi ketika nanti dalam proses perpanjangannya pun juga harus bisa memiliki kompetensi yang cukup. Ya. Maka harus ada evaluasi kompetensinya. Nah, ketika memang sudah memiliki kompetensi yang cukup, layak memiliki kompetensi yang cukup layak untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan, maka bisa kemudian mengajukan perpanjangan kembali ya. Dan ini yang berbeda juga dengan KTP. Kalau KTP sekarang ini kan berlaku seumur hidup ya. Kalau STR, nah STR adalah KTP-nya tenaga kesehatan ya. Karena untuk bisa menjamin mutu pelayanan kesehatan dan juga bisa menjamin kompetensi seorang tenaga kesehatan, maka kemudian perlu adanya proses evaluasi terhadap kompetensi yang dimilikinya. Masa dengan adanya STR ini, maka kemudian dibatasi waktunya 5 tahun. Sehingga harapannya selama 5 tahun ini, seorang tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanannya harus juga mempertahankan kompetensinya atau harus bisa meningkatkan kompetensinya. Maka di sini perlu adanya evaluasi terhadap kompetensi yang dimilikinya. Ketika sudah memenuhi kompetensi tertentu atau syarat kompetensi yang sudah terpenuhi, maka itu bisa kemudian untuk mengajukan perpanjangan surat tanda registrasi. Nah, seringkali kemudian yang di tempat kami di konsil ya sering juga mendapatkan pengaduan dan juga dari pemohon karena memang ternyata beberapa tidak memenuhi syarat kompetensi ini. Sehingga banyak sekali tenaga kesehatan yang kemudian terkendala untuk bisa mendapatkan perpanjangan surat tanda registrasi karena memang ternyata kompetensi yang harus dimilikinya tidak cukup. Syarat kompetensi yang harus dimiliki untuk proses perpanjangannya ternyata tidak cukup. Nah, sehingga kemudian
kita di konsil kemudian akan berkoordinasi dengan organisasi profesi terkait untuk bisa mengetahui permasalahan apa yang dihadapi oleh tenaga kesehatan tersebut karena dianggap tidak memiliki kompetensi yang cukup ya. Solusinya nanti bagaimana penyelesaiannya ya. Karena memang banyak sekali terutama di daerah-daerah terpencil, di daerah-daerah perbatasan dengan keterbatasan yang ada di tempat-tempat kerjanya sehingga mengalami kesulitan untuk bisa meningkatkan kompetensinya ya. Karena ada beberapa cara peningkatan kompetensi seperti dengan mengikuti pelatihan, kemudian bisa dengan pengabdian, karena memang ada terbatasnya tempat di mana dia bekerja, sehingga syarat-syarat untuk tercapainya kompetensi itu tidak bisa tidak terpenuhi. Maka dalam ini akan mengalami kesulitan untuk perpanjangan surat tanda registrasi. Nah, sehingga kita di konsil kemudian akan melakukan kegiatan evaluasi kompetensi atau singkat EK atau evaluasi kompetensi ini. Sehingga mereka yang kita fasilitasi bagi mereka yang mengalami keterbatasan atau hambatan ya tetap bisa memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan ya. Maka dengan proses evaluasi kompetensi atau evaluasi kemampuan nanti kita nilai lagi kemampuannya kita ya dalam tenaga kesehatan, di mana STR kalau sebelumnya itu dikeluarkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan ya, tapi dengan adanya keputusan Presiden ya, tahun 2018 yang direvisi tanggal 2020, kemudian MTKI harus berubah menjadi konsil ini. Jadi MTKI adalah merupakan lembaga yang pemerintah yang dalam ini kementerian yang membawahinya berfungsi menjamin mutu tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Yang di dalamnya terdapat unsur kementerian dan organisasi profesi. Namun nanti di konsil tidak hanya pada unsur kementerian dan profesi, tapi di dalamnya juga ada tokoh masyarakat. Ini yang berbeda dengan antara majelis tenaga kesehatan dengan konsil. Ya. Lalu namanya majelis. Ya. Kemudian dengan adanya terbentuknya konsil yang baru bulan awal September kemarin baru kita mulai berperan ya sebagai konsil. Memang ini lembaga baru ya, di mana di dalamnya tidak hanya berisi unsur dari kementerian, tapi di dalamnya juga ada beberapa seperti ada unsur kementerian pun juga tidak hanya kementerian kesehatan, tapi juga ada kementerian pendidikan, ya di dalam ada kementerian pendidikan, ada kementerian kesehatan, kemudian juga ada organisasi profesi, dan juga ada asosiasi masyarakat, sehingga komponen yang dimiliki atau unsur yang dimiliki oleh konsil dan kesehatan ini lebih luas, lebih banyak cakupannya dibandingkan dengan majelis. Nanti juga akan memiliki perbedaan kewenangan yang dimilikinya. Registrasi adalah merupakan syarat utama. Ya. Jadi ketika seorang tenaga kesehatan memiliki surat tanda registrasi, dia memiliki legal formal ketika dia akan menjalankan sehingga tenaga kesehatan memang harus memiliki izin dari pemerintah
ketika dia akan menjalankan pekerjaan yang berkaitan dengan profesinya ya. Itu masuk kita sebagai profesi kesehatan dalam memberikan pelayanan fisioterapi itu harus memiliki izin dari pemerintah, di mana bentuk izin pemerintah atau pengakuan dari pemerintah adalah adanya surat tanda registrasi ini. Ya, STR sebenarnya dikeluarkan oleh 1 September itu STR dikeluarkan oleh Konsal, artinya memang berlaku di provinsi yang mengeluarkan surat tanda registrasi, sehingga surat tanda registrasi yang dikeluarkan oleh provinsi ini hanya terbatas pada wilayah provinsi yang di wilayahnya. Nah, sehingga tidak berlaku secara nasional. Nah, kan tapi sekarang dengan adanya konsil ini maka semua surat tanda registrasi akan dilakukan secara sentralisasi sehingga yang mengeluarkan surat tanda registrasi hanya satu lembaga yaitu Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, di mana surat tanda registrasi yang dikeluarkannya akan berlaku secara nasional. Jika diberlaku di wilayah dimanapun, tidak terbatas pada wilayah provinsi. Nah, untuk mendapatkan sertifikat kompetensi dalam proses pendidikan keprofesian maupun yang vokasi. Jadi kalau di sarjana mungkin ujian akhirnya seperti skripsi. Jadi kalau di pendidikan profesi ataupun di pendidikan vokasi, ujian akhirnya adalah berupa uji kompetensi. Ya, uji kompetensi ini bisa untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap tenaga kesehatan yang sesuai dengan standar sebuah profesi. Nah, sehingga ini menjadi ukuran agar kemudian layak bisa memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Harus memiliki alat ukur yang bisa mengetahui bahwa seorang memang memiliki kompetensi yang cukup untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Maka perlu ada yang proses evaluasi terlebih dahulu untuk bisa membuktikan bahwa seorang memiliki kompetensi yang cukup. Proses ini kemudian disebut sebagai uji kompetensi. Jadi uji kompetensi ini seperti ujian yang nanti prosesnya bisa di dalamnya ada ujian tulis atau juga ada ujian praktek ini. Nah, di sini perlu untuk bisa mengetahui keterampilan, ukur keterampilan dan sikap, maka perlu dalam proses ujiannya maka harus ada ujian berupa ujian praktek ini. Karena di kompetensi harus bisa mengukur pengetahuan, di mana pengukuran pengetahuan dengan ujian tulis, tapi kemudian perlu mengetahui adanya keterampilan dan sikap, maka perlu adanya ujian praktek. Jadi bentuk uji kompetensi ini berupa ujian tulis dan ujian praktek. Dalam pelaksanaannya, tentunya masing-masing perguruan tinggi, kalau sekarang ini sudah menggunakan exit exam, artinya exit exam artinya sebagai syarat kelulusan juga dalam sebuah profesi kesehatan, uji kompetensi juga menjadi syarat kelulusan, sehingga mereka ketika menyelesaikan pendidikan tidak hanya kemudian mendapatkan ijazah, tapi juga harus bisa mendapatkan surat sertifikat kompetensi, sehingga menjadi juga syarat kelulusannya. Ketika mereka sudah bisa lulus uji kompetensi, maka bisa kemudian dianggap atau lulus atau bisa dianggap bisa sedang menyelesaikan pendidikannya, sehingga menjadi syarat kelulusan juga nantinya. Maka harus lulus juga uji kompetensinya, sehingga tidak hanya ujian dalam pendidikannya aja, tapi juga harus ada ujian kompetensi juga harus lulus.
sehingga bisa menjadi syarat kelulusan juga ini uji kompetensi ini. Karena saat ini harus sebagai exit exam ya. Kalau sebelumnya seperti kelas teman-teman ada yang masih belum murni exit exam ya, sehingga mereka sudah lulus dulu baru kemudian uji kompetensi. Tapi kalau sekarang itu sudah exit exam murni, artinya bahwa uji kompetensi juga menjadi syarat kelulusan, sehingga mereka belum bisa dinyatakan lulus dalam pendidikannya kalau belum lulus uji kompetensi ini. Sehingga perlu mendapatkan artinya sertifikat kompetensi yang merupakan sebagai pengakuan dari kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan memiliki prestasi di luar program studinya. Sertifikat kompetensi diberikan kepada pendidik setelah dengan lulus uji kompetensi. Sebagai suratan dari registrasi juga digunakan sebagai alat untuk bisa mengevaluasi kemampuan atau mengevaluasi kompetensi bagi seorang tenaga kesehatan, maka kemudian perlu adanya upaya untuk bisa mengontrol kompetensi yang dimiliki oleh seorang tenaga kesehatan. Salah satu caranya untuk bisa mengetahui kemampuan kompetensi bagi seorang tenaga kesehatan adalah dengan cara memberikan batasan masa berlakunya suratan registrasi, di mana suratan registrasi selama 5 tahun. Sehingga dalam proses 5 tahun ini, semua tenaga kesehatan nantinya harus bisa memenuhi syarat-syarat tertentu untuk bisa dianggap masih memiliki kompetensi yang cukup untuk bisa menjalankan proses pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Maka di sini perlu ada pembatasan suratan registrasi, di mana suratan registrasi ini berlaku selama 5 tahun. Dimana kemudian maka ada syarat-syarat tertentu bagaimana seorang tenaga kesehatan bisa dianggap masih memiliki kompetensi yang cukup untuk bisa memberikan pelayanan, untuk bisa mendapatkan surat tanda registrasi kembali panjangan. Ada beberapa syarat ya. Utamanya ada 2 hal yang perlu diketahui, itu memang dia memiliki kegiatan pengabdian terutama di bidang kesehatan dan juga baik itu pelayanan dalam proses pendidikan maupun di pelatihan, sehingga dikatakan pelayanan di sini tidak hanya pelayanan kepada orang sakit atau para pasien, pelayanan diberikan juga bisa berupa pendidikan. Nah, juga ada beberapa fisioterapi yang bekerja di bidang pendidikan. Pemberian pendidikan ini juga merupakan pelayanan juga bagi masyarakat, terutama bagi peserta didik. Kalau di pelayanan tentunya di rumah sakit tentunya kegiatan pelayanan berupa pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Tapi di institusi pendidikan pelayanan diberikan berupa pendidikan bagi peserta didik. Masih dalamnya kegiatan-kegiatan yang lain seperti misalnya ikut pelatihan, ikut seminar. Sehingga utamanya syarat untuk terpenuhinya seorang masih dianggap memiliki kompetensi yang cukup. Itu ada 2 intinya, ada memiliki kegiatan pengabdian dan juga mengikuti kegiatan pelayanan. Kegiatan pengabdian nanti bisa berupa pengabdian masyarakat. Pengabdian ini tidak hanya berupa pelayanan, karena ada beberapa kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan sebagai proses pengabdian sebuah profesi,
seperti dengan adanya ikut terlibat dalam kegiatan bakti sosial, ikut kemudian ikut dalam kegiatan pada di tempat-tempat bencana alam, sehingga banyak beberapa nanti kegiatan-kegiatan yang kemudian bisa dianggap sudah menjalankan proses pengabdian bagi sebuah profesi. Nah, ini kegiatan-kegiatan ini kemudian akan dikonversi menjadi sebuah kredit atau satuan kredit profesi atau SKP ini. Sehingga kegiatan-kegiatan yang sudah dijalankan ini, baik itu perbuatan yang berupa pengabdian ataupun pelayanan, maka ini bisa kemudian dikonversi menjadi SKP. Sehingga maka di setiap seminar, setiap pelatihan itu kan ada nilai SKP-nya ini. Nah, nilai SKP ini yang mengeluarkan dari organisasi profesi, di mana nanti masing-masing profesi akan menentukan berapa besaran SKP yang bisa diberikan dalam setiap kegiatannya, di mana ini akan tercantum di dalam sertifikat yang bagi peserta yang sudah menempuh dan mengikuti kegiatan tersebut. Memang masing-masing organisasi profesi ini berbeda dalam penentuan nilai SKP-nya ini. Sehingga nanti setiap kegiatan yang dijalankan atau yang lebih dahulu ke organisasi profesinya untuk bisa menilai bahwa kegiatan yang akan diselenggarakannya bisa kemudian dikonversi dalam bentuk SKP ini. Nah, untuk saat ini pencapaian SKP yang harus dimiliki oleh seorang tenaga fisioterapis ya, berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh organisasi profesi atau Ikatan Fisioterapi Indonesia, bahwa adalah memiliki nilai SKP sebesar 25 SKP selama 5 tahun. Sehingga rata-rata tiap tahun itu dia harus seorang tenaga fisioterapis harus mencapai 5 SKP tiap tahun ya. Sehingga nanti ketika tahun kelima dia sudah bisa mencapai 25 SKP. Nah, tentunya besaran tersebut sudah dipertimbangkan dengan segala macam pertimbangan yang kemudian memungkinkan seorang tenaga fisioterapis bisa mencapai 25 SKP ini. Tentunya sudah berbagai macam pertimbangan sudah dilakukan ya. Karena juga untuk pemenuhan SKP ini juga cukup mudah ya. Dan ada beberapa kegiatan yang kemudian bisa dikonversikan ya. Seperti misalkan ketika ada teman-teman mungkin pernah ikut kegiatan di Car Free Day ya, mungkin ikut kegiatan komunitas yang biasanya Pak Arief ini yang sering aktif membawa teman-teman di Car Free Day, sehingga ketika pelaksanaan kegiatan tersebut juga akan sering melibatkan beberapa fisioterapi yang sudah bekerja ya, biasanya dari RSO itu yang sering aktif kegiatan di Car Free Day ya, sehingga di SKP ya. Sehingga kalau tiap minggu bisa mengikuti kegiatan sampai 25 SKP ya. Tinggal nanti tersebut berapa besaran konversi. Memang banyak beberapa kegiatan-kegiatan yang kemudian bisa dikonversi menjadi SKP ya. Maksud teman-teman apabila kemudian terlibat aktif di dalam sebuah organisasi, itu juga bisa dikonversi menjadi SKP ya. Sehingga tidak hanya pelatihan saja ya, ke pelatihan jelas ada sertifikatnya ya. Tapi kalau beberapa kegiatan juga bisa dikonversi menjadi nilai SKP ya, seperti tadi kegiatan di Car Free Day sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, kemudian juga ikut dalam satu organisasi
profesi, terlibat secara aktif dengan profesi, sehingga ada beberapa kegiatan seperti juga ikut terlibat dalam penanganan bencana. Nah, ini bisa kemudian dikonversi menjadi SKP. Sehingga memang sebenarnya cukup mudah untuk bisa mendapatkan SKP ini karena beberapa kegiatan bisa kemudian dikonversi. Sehingga dengan harapannya selama 5 tahun ke depan nanti seorang tenaga fisioterapis sudah memiliki nilai SKP sebesar 25 SKP. Ini syarat untuk bisa memperpanjang surat tanda registrasi. Nah, apabila kemudian syarat-syarat ini tidak terpenuhi, ya, karena bisa juga mungkin karena satu lain hal, seorang tenaga kesehatan mungkin mengalami kesulitan untuk bisa memenuhi syarat tersebut. Memang beberapa pemohon banyak sekali yang kemudian tidak memenuhi syarat. Ya. Kita di konsil juga sudah ketika kita dalami juga sebenarnya karena bisa salah satu fabut ya, karena dalam kegiatan PK menjadi sebuah SKP kerjasama dengan organisasi bekerja di wilayah-wilayah yang mungkin kecil, terpelosok, ya, jauh dari kota-kota ya, sehingga mungkin dia mengalami kesulitan untuk bisa ikut pelatihan, seminar. Ya. Namun saat ini pun juga sudah mulai banyak adanya seminar-seminar yang diselenggarakan secara online, ya. Ada webinar. Ya. Nah, ini bisa kemudian jika dikonversi walaupun mereka berada di tempat yang terpencil, selama dia masih bisa mendapatkan sinyal untuk bisa terkoneksi ke internet, ya, tentunya masih bisa memungkinkan untuk bisa mengikuti seminar. Ya. Karena sekarang bentuk seminar juga bisa berupa suatu bentuk webinar. Ya. Secara online, tidak harus mereka keluar dari kotanya. Ya. Karena memang hambatan terbesar bagi mereka yang tinggal di daerah yang terpencil, ya, tenaga kesehatan yang berada di daerah pelosok terpencil memang kendala pada transportasi, sehingga mungkin mereka tidak banyak yang bisa melakukan mobilitas dalam kegiatannya. Nah, kemudian sering mengalami kesulitan untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Ya. Sehingga kemudian dampaknya dia mengalami nilai SKP, kecukupan nilai SKP-nya yang kurang. Ya. Namun juga banyak sekali sebenarnya kegiatan-kegiatan yang kemudian bisa dikonversi menjadi SKP, ya. Karena sering mungkin juga karena ketidaktahuan, ya. Yang kemudian tidak bisa mengetahui kalau memang kegiatan yang sudah dilakukannya sebenarnya bisa dikonversi menjadi SKP. Nah, sehingga di sini kita di konsil kan bekerja sama dengan organisasi profesi untuk bisa melakukan sosialisasi dan juga membuat suatu ketentuan tertentu yang memudahkan bagi mereka yang mengalami kesulitan untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah. Ya. Nah, sehingga nanti bagaimanapun kita di konsil ya tidak hanya kemudian memberikan syarat tertentu, tapi juga bisa memfasilitasi bagi tenaga kesehatan untuk bisa mendapatkan surat tanda registrasi perpanjangan selama 5 tahun ini. Karena dalam konsil juga kita ada unsur pembinaan, ya. Dengan adanya SR ini juga menjadi perangkat bagi kita untuk bisa melakukan pembinaan bagi tenaga kesehatan. Sehingga nanti akan mengetahui beberapa tenaga kesehatan yang memang tidak mencukupi nilai SKP-nya, berapa banyak, kemudian apa permasalahan yang sering dihadapi, sehingga nanti kita bisa memberikan satu program pembinaan bagi tenaga kesehatan agar bisa kemudian tercapai kompetensinya. Jadi yang lebih penting dari soal registrasi adalah kompetensinya. Dengan ada kompetensi yang cukup, maka harapannya bisa memberikan pelayanan yang bermutu.
Nah, sehingga apabila kompetensinya yang dianggap kurang cukup, tentu ada kemudian upaya-upaya pembinaan agar kemudian masih bisa memberikan pelayanan yang bermutu. Nah, ini tinggal di konsil seperti ini sekarang. Ini prosesnya ya, dulu melalui MTKI, bahkan dulu ada dari MTKP atau Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi. Dulu melalui provinsi terlebih dahulu, baru kemudian mulai ada di tingkat nasional ya. Sekarang ini sudah tidak ada, yang provinsi juga sudah tidak ada, di mana kemudian hanya berlaku secara nasional, yang di mana lembaga yang memberikan registrasi secara nasional adalah dari Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia ini. Dimana pengajuan nanti pada awal-awal ketika lulus pendidikan profesi atau vokasi, ini bisa dilakukan secara kolektif. Biasanya akan untuk memudahkan bagi pemohon untuk bisa mengajukan STR, maka kemudian kita fasilitasi agar teman-teman bisa lakukan secara kolektif. Bahkan juga kita akan mengadakan program ODS atau One Day Service ini, terutama di beberapa tempat yang mengalami kesulitan, ya, sehingga nanti kita di konsil akan memberikan kegiatan One Day Service. Ya. Jadi nanti kita akan ke tempat tertentu, kota tertentu, atau provinsi tertentu. Nanti kemudian semua tenaga kesehatan yang berada di wilayah tersebut bisa kemudian kita layani untuk pengajuan surat tanda registrasi melalui One Day System ini, atau ODS atau One Day System. Kesehatan bisa mendapatkan surat tanda registrasi ini. Kita yang akan turun langsung, kita jemput bola ya, kepada tenaga kesehatan, kepada pemohon, untuk bisa memudahkan mereka untuk bisa mendapatkan perpanjangan surat tanda registrasi. Kita berikan program One Day Service ini, misalnya kita datang ke tempat, sehingga nanti minggu depan kita mau ke Provinsi Bali, nanti kita akan kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan juga profesi di Provinsi Bali untuk nanti akan mengkoordinasi untuk pelaksanaan One Day Service, ya. Sehingga nanti semua tenaga kesehatan sudah memenuhi syarat untuk bisa mendapatkan surat tanda registrasi. Nah, ini dalam minggu depan saya ke Bali, ya. Dan nanti minggu berikutnya pertengahan November itu ke Kalimantan Tengah ini. Nah, sini kita jadwal nih nanti bulan ini ke mana, kita berikan pelayanan, termasuk di dalamnya ada One Day Service, ya, ke beberapa provinsi. Untuk hal ini tujuannya adalah untuk bisa mempermudah bagi tenaga kesehatan ini yang berada di provinsi tertentu, ya, yang mengalami kesulitan, ya, sehingga bisa kita fasilitasi untuk bisa melakukan perpanjangan surat tanda registrasi, ya. Karena ini penting, ya, surat tanda registrasi penting karena ini menjadi legal formalnya surat tanda kesehatan, ya. Karena ketika ada permasalahan, ya, baik itu nanti permasalahan pelanggaran kode etik, pelanggaran disiplin, ataupun juga pelanggaran hukum, nanti yang pertama kali akan dilihat adalah memiliki atau tidak memiliki surat tanda registrasi ini. Jadi ketika ada permasalahan, baik itu permasalahan tentang kode etik, permasalahan tentang disiplin, akan dinilai atau dilihat, ya, itu adalah memiliki atau tidak memiliki surat tanda registrasi, ya. Jadi hampir sama seperti ke SIM, ya, kalau teman-teman naik kendaraan, ya, harus memiliki SIM dan STNK ini. Nah, maka ketika terjadi permasalahan di jalan, maka nanti pihak polisi tentunya akan ditanyakan lebih dahulu adalah SIM STNK-nya, ya. Ya, sehingga di sini perlu adanya surat tanda registrasi sebagai bentuk legal formal yang harus dimiliki, ya, surat tanda kesehatan, ya. Nah, karena kita memandang ini sangat krusial, sangat penting, sangat perlu, maka kita untuk bisa agar semua tenaga kesehatan di Indonesia ini bisa memiliki STR, ya, maka kemudian kita akan melakukan proses jemput bola, sehingga kita akan mendatangi beberapa provinsi
atau kita bisa berikan program one day service, sehingga nanti ketika di provinsi tersebut semua tenaga kesehatan yang berada di wilayah tersebut akan kita fasilitasi untuk bisa pengajuan surat tanda registrasi ini. Termasuk juga kegiatan di dalamnya kita akan juga mengevaluasi beberapa kendala-kendala yang dimiliki oleh mereka kesulitan untuk bisa mendapatkan surat tanda registrasi. Sehingga nanti kemudian kita akan bisa melakukan bagaimana mengajukan surat tanda registrasi. Nah, ternyata juga memang tidak sedikit juga banyak temuan kasus yang kemudian menjadikan surat tanda kesehatan tidak memiliki syarat yang terpenuhi untuk proses perpanjangan ini. Sehingga ketika tenaga kesehatan tidak dapat memenuhi ketentuan untuk bisa melakukan proses perpanjangan surat tanda registrasi, maka kemudian tenaga kesehatan itu harus kemudian melakukan supaya berupa evaluasi kemampuan. Kegiatan evaluasi kemampuan. Nah, evaluasi kemampuan ini selain juga untuk berfungsi untuk administrasi pemenuhan syarat untuk SKP, juga sebagai unsur pembinaan. Sehingga kita juga untuk bisa tetap bagi seorang tenaga kesehatan agar tetap bisa memberikan pelayanan bermutu, maka juga harus ada upaya pembinaan ya. Nah, dengan adanya evaluasi kemampuan ini juga menjadikan perangkat bagi konsil untuk bisa melakukan proses upaya pembinaan ini. Oke, sampai di sini bisa dipahami atau mungkin ada yang ditanyakan? Kalau mau bertanya silakan bisa raise hand atau tulis di kolom chat ya. Ada pertanyaan? Mas Zulfikar hadir? Hadir ya? Mas Zul hadir enggak ya? Sudah saya masih ingat pertanyaan, dulu masih ada pertanyaan yang dari Mas Zul yang belum terjawab apa ya? Tidak ada di sini ya? Oke, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang bertanya. Kok banyak yang live jadinya ya? Yang nomor 3. Mbak Milan Dwiwinanti hadir? Mbak Milan Dwiwinanti. Ya Pak, hadir Pak. Alhamdulillah. Mbak Milan tinggal di mana nih? Saya asli Wonogiri Pak. Oh, Wonogiri. Mana? Prati Mantoro. Saya Wonogirinya masih dekat Sukoharjo Pak. Saya Selogiri. Oh, Selogiri. Oke, Mbak Milan.
tadi dari Pak tadi, ketika nanti Mbak Milan lulus, apakah nanti Mbak Milan ketika menempuh pendidikan sarjana fisioterapi ya, bagaimana nanti Mbak Milan bisa mendapatkan sertifikat kompetensi? Dengan uji kompetensi, Pak. Uji kompetensi, berarti nanti ketika lulus sarjana, Mbak Milan akan ikuti uji kompetensi gitu. Biasanya itu ada di akhir nggak sih, Pak? Uji kompetensi itu setiap Iya, di akhir bagi salah satu syarat kelulusan juga nantinya. Ya, jadi akhir. Nah, tapi kalau untuk Mbak Milan dari teman-teman di sini semua, karena yang teman-teman ini pendidikannya sarjana ya, kalau sarjana nanti tidak ada uji kompetensi, hanya ujian akhir, skripsi, lulus. Ya. Karena sarjana memang yang dikembangkan pengetahuan, ya, maka tidak ada uji kompetensi. Nah, dan uji kompetensi nanti ketika teman-teman masuk menempuh pendidikan profesi. Nah, di pendidikan profesi inilah baru kemudian di akhir pendidikannya itu baru uji kompetensi. Jika teman-teman yang sarjana ini nanti tidak ada uji kompetensi, nanti begitu jadikan hanya ijazah ya, tidak punya sertifikat kompetensi, maka ketika nanti teman sarjana kan tidak untuk lulus tidak bisa memberikan pelayanan kesehatan ya, maka harus menempuh pendidikan profesi terlebih dahulu. Nah, pendidikan profesi inilah baru kemudian di di akhir masa studi pendidikan profesi baru ada uji kompetensi. Jadi uji kompetensi hanya berlaku pada pendidikan vokasi dan pendidikan profesi. Di vokasi yang D3, D4, nomor 3, D4, mereka begitu akan lulus menjelang ujian akhirnya berupa ujian kompetensi. Begitu juga yang pendidikan profesi. Tapi kalau yang pendidikan sarjana itu tidak ada uji kompetensi. Nanti kalau dengan teman-teman masuk ke pendidikan profesi atau melanjutkan ke pendidikan profesi, baru nanti di akhir pendidikan profesi adalah dengan uji kompetensi. Gitu Mbak Milan ya. Iya, Pak. Oke, teman lain ada yang tanyakan mungkin? Tidak ada? Wah, Alfiana Dwi Lestari. Ya Bapak, izin bertanya ya Pak ya. Mungkin saya masih agak sedikit Silakan Mbak Alfiana. sedikit bingung ya Pak ya. Itu sebenarnya, nggih Pak. Itu sebenarnya kalau profesi itu untuk meningkatkan ilmu tentang fisioterapi itu ya Pak. Kalau misalnya lulusan S1 aja, nanti bisa kerja di rumah sakit kan Pak? Apa harus profesi dulu untuk ningkatin pemahaman tentang fisioterapi? Itu aja Pak. Makasih Pak. Oke, terima kasih juga Mbak Alfiana. Ya, jadi pendidikan itu kan ada 2 jalur pendidikan ya. Ada pendidikan vokasi sama pendidikan akademis. Pendidikan vokasi memang pendidikan yang memang mengembangkan keterampilan, sehingga banyak yang kemudian seperti di pendidikan diploma, D3, D4, dalam proses pendidikannya yang dikembangkan keterampilan. Sementara di pendidikan sarjana atau mereka pendidikan akademis ya, juga sarjana nanti S1, nanti kalau mau lanjut sebenarnya juga S2, magister atau S3 ya. Dimana nanti memang dalam proses pendidikannya yang dikembangkan adalah pengetahuan, mengembangkan pengetahuan. Nah, sehingga ketika nanti teman-teman akan masuk memberikan pelayanan kesehatan, tidak cukup hanya pengetahuan saja yang dimiliki, tapi juga harus cukup keterampilannya.
Karena di sarjana S1 hanya mengembangkan adalah mengembangkan pengetahuan ya, di mana belum banyak dikembangkan keterampilan. Maka perlu adanya kelanjutan dari sarjana ketika nanti akan masuk ke pelayanan, ya, masuk bekerja di memberikan pelayanan kesehatan, harus memiliki keterampilan yang cukup. Untuk bisa memiliki keterampilan yang cukup, maka harus menempuh pendidikan yang mengembangkan keterampilan. Maka di sana perlu adanya pendidikan profesi terlebih dahulu. Karena di pendidikan profesi memang dikembangkan keterampilan, sehingga banyak prakteknya. Pendidikannya itu banyak di lahan praktek. Ya. Karena memang dikembangkan keterampilannya, sehingga dianggap nantinya cukup memiliki pengetahuan dan cukup memiliki keterampilan, baru kita memberikan pelayanan. Jadi kalau teman-teman nanti mau bekerja memberikan pelayanan kesehatan, itu memang harus cukup terlebih dahulu keterampilannya. Nah, sehingga kalau ada teman-teman di S1 nanti mau memberikan memang bekerja di ranah pelayanan kesehatan, di rumah sakit, di klinik, ya, sebagai seorang fisioterapis memang harus meningkatkan keterampilan terlebih dahulu, atau melalui pendidikan profesi terlebih dahulu. Karena dengan pendidikan profesi nanti teman-teman bisa mendapatkan sertifikat profesi, nanti sehingga bisa mendapatkan surat tanda registrasi. Nah, surat tanda registrasi ini menjadi syarat untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan. Tapi kalau di sarjana, teman-teman tidak bisa mengajukan surat tanda registrasi, karena harus salah satu syarat surat tanda registrasi adalah memiliki sertifikat kompetensi, sehingga harus memenuhi kompetensi lebih dahulu, di mana itu ada melalui uji kompetensi, di mana uji kompetensi hanya di profesi. Kalau di sarjana tidak ada uji kompetensi. Sehingga teman-teman nanti kalau mau bekerja di bidang pelayanan, itu harus melewati pendidikan profesi terlebih dahulu. Nanti ada uji kompetensi, dianggap memiliki kompetensi cukup, bisa mendapatkan surat tanda registrasi. Nah, tetapi ya, kalau mau bekerja ya, sebagai sarjana pun masih juga bisa bekerja, ya. Bukan berarti kalau lulus sarjana tidak bisa bekerja. Lulus sarjana tetap bisa bekerja. Namanya bisa menampung sarjana fisioterapi tidak hanya di pelayanan, ya. Banyak seperti di asuransi, perbankan, kalau di rumah sakit nanti kalau belum memiliki STR, nanti mungkin bekerjanya di administrasinya atau di strukturalnya. Tapi ketika nanti memiliki surat tanda registrasi, baru bisa masuk di fungsional atau di pelayanannya. Jadi kalau kita melihat lowongan pekerjaan, ya, kalau ada S1 fisioterapi, kalau nanti bisa masuk di rumah sakit. Tapi kalau memiliki STR, itu akan bisa bekerja di fungsional atau di pelayanan, langsung menangani pasien. Tapi kalau tidak memiliki STR, bekerja di struktural, di administrasi, atau mungkin di bidang strukturalnya, ya, tidak di pelayanannya. Jadi tetap saja ketika pelayanan memberikan pelayanan, ya, tetap harus memiliki surat tanda registrasi, ya, sehingga hanya terbatas pada mereka yang memiliki kemampuan yang sedang lulus uji kompetensi ini. Tetapi sarjana pun masih bisa, ketika lulus teman-teman, ya, walaupun nanti teman-teman tidak melanjutkan ke profesi, masih juga bisa bekerja. Tentunya bekerja tidak langsung di pelayanan, ya. Banyak juga lapangan pekerjaan yang membutuhkan sarjana fisioterapi. Paling banyak itu teman-teman di asuransi, di perbankan, ya. Bahkan juga ada beberapa lulusan yang masuk ke kedinasan seperti polisi, tentara, ya. Itu pun juga bisa bekerja di situ. Gitu ya, Mbak Alfiana Dwi Lestari. Baik Bapak, terima kasih. Boleh izin feedback nggak Pak? Iya, silakan. Gimana? Pak, berarti kalau misalnya belum punya STR, berarti belum bisa megang pasien ya Pak ya? Ya, Harus punya STR dulu baru. Ya, secara sah, ya. Artinya secara hukum memang memiliki layak untuk boleh memberikan pelayanan,
Contohnya salah satunya adalah STR terlebih dahulu. Ya, jadi selama teman-teman, tapi kalau teman-teman nanti bagaimana kalau kemudian ingin menolong seseorang ya, ya boleh aja menolong ya teman-teman, walaupun belum memiliki STR, boleh aja menolong, melakukan tindakan keprofesian juga boleh. Ya, selama nanti tidak mendapatkan imbalan. Ya boleh, sehingga karena kita boleh aja menolong ketika ada tetangga kita, saudara kita, atau orang lain membutuhkan kita, karena kita tahu memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk bisa melakukan tindakan, ya boleh aja kita melakukan tindakannya, walaupun walaupun belum lulus pun ya, ketika teman-teman masih mahasiswa pun boleh memberikan tindakan, ya, selama tindakan yang diberikan adalah sifatnya menolong, bukan memberikan pelayanan. Nah, batasan di mana teman-teman menolong dan memberikan pelayanan adalah pada ada tidaknya imbalan yang diterima. Kalau selama tidak menerima imbalan, maka tindakan yang dilakukannya bisa merupakan pertolongan. Tapi kalau teman-teman mendapatkan imbalan, maka tindakan yang dilakukannya berupa pelayanan. Nah, untuk bisa memberikan pelayanan, syaratnya harus memiliki surat tanda registrasi. Jadi kalau tindakan, boleh teman-teman melakukan tindakan ya sebagai bentuk pertolongan, karena kita memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk bisa memberikan tindakan ya. Setelah ada yang membutuhkan ya boleh aja. Yang penting tindakan adalah yang berupa memberikan pertolongan ya, bukan memberikan pelayanan. Jadi ketika memberikan pelayanan, maka harus ada syarat administrasi terpenuhi atau memiliki surat tanda registrasinya ya. Nah, batasan apakah itu tindakan berupa pertolongan atau pelayanan, itu ada tidaknya imbalan yang diterima. Ya. Kalau menerima imbalan, itu merupakan bentuk pelayanan karena bentuk penghargaan terhadap jasa yang diberikannya, itu berupa di pelayanan berarti maksudnya. Tapi kalau tidak menerima imbalan, maka masuk bisa di tindakan berupa pertolongan. Gitu, Mbak Alfiana. Baik, Bapak, terima kasih banyak. Ada lagi mungkin yang ditanyakan sebelum jelas? Alfiana udah jelas? Sampun, Pak. Mas Muhammad Mukhlis Sahyadi ini rasain ini. Silakan Ya. Mas Muhammad Ya. Mukhlis. Baik Pak. Pak, saya izin bertanya terkait dengan yang salah satu syarat mendapatkan STR itu kan harus lulus di uji kompetensinya ya Pak. Iya. Kalau boleh tahu, apakah ada nilai batasan minimal untuk lulus dari uji kompetensi untuk mendapatkan syarat STR tadi, dan juga apakah ada batasan untuk melakukan uji kompetensi itu di setiap tahunnya gitu Pak? Misalnya kalau gagal di tahun ini, apakah harus mengulang di tahun depan atau ada kesempatan lagi gitu Pak? Ya, oke, terima kasih Mas Mukhlis. Kalau nilai memang nanti ada batasan nilai ya, dimana kalau di CBT itu sekitar 60%, artinya 60, artinya dari sekian soal itu harus bisa menjawab 60 benar ya. Kalau 100 berarti 60%-nya betul ya. Minimal ya kalau di CBT ya. Tapi kan untuk uji kompetensi nanti tidak hanya CBT, nanti untuk memulai tahun depan ini tidak hanya CBT aja, tidak hanya uji tulis saja, tapi juga nanti ada uji praktek ini. Nah, uji praktek nanti sehingga nanti penilaiannya pun akan diakumulasi dalamnya. Bahkan saat ini pun juga nanti juga nilai akademis pun nanti akan terakumulasi juga. Jadi nanti nilai akademis ya teman-teman, nilai per semesternya ini, nilai di di setiap semesternya ini, di mana akan menjadi indeks prestasi pada akhir masa studi ini pun juga nanti bisa terakumulasi untuk menjadi batasan nilai lulusnya juga. Nah, ini juga sudah kita buatkan mekanismenya ya, sehingga nanti memungkinkan untuk memudahkan kelulusan, maka indeks prestasi pun juga bisa menjadi faktor untuk bisa terakumulasi dengan nilai uji kompetensinya nanti.
Sehingga harapannya akan lebih memudahkan teman-teman untuk bisa mendapatkan nilai uji kompetensi yang cukup memenuhi syarat kelulusannya. Nah, ini akan terakumulasi dengan nilai indeks prestasinya ini. Ya. Kemudian juga untuk kalau misalkan tidak lulus, nanti istilahnya ada retaker. Jadi kalau retaker karena sifatnya saat ini sudah mulai exit exam ya, artinya teman-teman belum bisa dinyatakan lulus dari pendidikan kalau belum lulus uji kompetensi ya, sehingga teman-teman masih menjadi seorang mahasiswa di satu perguruan tinggi, maka selama dia masih belum lulus uji kompetensi, dia masih bisa mengulang kembali. Nah, mengulang ini bisa nanti dari institusi pendidikannya akan menyelenggarakan sendiri, atau nanti bergabung dengan institusi pendidikan yang lain yang juga ada mahasiswanya yang belum lulus. Nah, berapa kalinya sebenarnya tidak dibatasi sebenarnya. Nah, tinggal nanti bagaimana institusi pendidikan akan memfasilitasi bagi mahasiswa untuk memudahkan lulus. Fasilitasi yang diberikan seperti dengan adanya tryout, ya. Maka di akhir program nanti juga profesi kita akan banyak menyelenggarakan tryout. Tryout ini juga akan menyiapkan agar mahasiswa nanti bisa mudah untuk menghadapi uji kompetensi ini. Harapannya akan tingkat kelulusan akan lebih tinggi. Nah, berapa kali tentunya kita tidak memberi batasan jumlah ya. Rata-rata bisa retaker kedua, ketiga sudah bisa lulus ini. Kalau sampai lebih dari 3 ini sebagai kebangetan ya. Artinya karena memang sudah ada upaya bagi penyelenggara, bagi konsil, bagi UMS sebagai penyelenggara pendidikan agar memudahkan mahasiswanya untuk bisa lulus uji kompetensi. Nanti kan ada latihan-latihan, kalau belum lulus ada pembinaan, ada kemudian diajarkan untuk tryout-nya ya, yang sudah bisa lulus ya. Rata memang retaker kedua dan ketiga itu sudah maksimal, di ketiga sudah sampai saat ini sudah bisa, sampai RT ketiga sudah bisa lulus ya. Memang ada yang belum lulus ya, karena memang ya faktor orangnya, mahasiswanya, karena beberapa fasilitas sudah kita siapkan, tapi karena memang mahasiswanya yang tidak bisa memenuhi syarat ya, sehingga dia masih ada yang sampai lebih dari 3 kali pengulangan. Nanti konsekuensinya tentunya pada biaya SKS ya, karena kan semester lagi dia harus mengambil semester kembali ya. Sehingga juga akan memberikan beban finansial bagi mahasiswanya karena harus membayar semester berikutnya. Atau kita kalau profesi itu kan 3 SKS ya, harapannya 1,5 tahun sudah lulus, maka kita upayakan agar bisa lulus ujian ulang maksimal 3 kali. Harapan kita seperti itu. Saat ini pun juga sudah bisa seperti itu ya, sehingga tidak perlu ada menambah biaya semesternya ya. Kalau lebih dari 3 kali biasanya kemudian ada konsekuensi harus menambah biaya semesternya ya, karena masih dinyatakan belum lulus. Nah, maka upaya-upaya perlu kita lakukan untuk bisa memudahkan teman-teman bisa lulus tepat waktu ini. Itu Mas Mukhlis ya. Ya, baik, terima kasih Pak. Oke, ada lagi teman-teman? Ya, saya mungkin sudah cukup larut ya. Mungkin bisa kita cukupkan dulu Izin pertemuan kita bertanya, hari ini Pak. ya. Oke, Pak Alfi. Terkait UTS itu apakah ada kisi-kisi atau tidak ya, Pak? Oh ya, UTS ya. Jangankan kisi-kisi, soalnya nanti saya kasih. Jangan khawatir, UTS ya. Jangankan kisi-kisi, soalnya nanti saya kasih. Ya, Mbak Alfi. Lalu untuk materinya apakah nanti akan dikirim juga? Ya, soalnya nanti bukan materinya, soalnya akan saya kirimkan nanti
pada waktunya nanti, jangan khawatir. Kalau file materinya, Pak? Berapa tuh? Iya, kenapa, Pak? UTS-nya tanggal berapa? Hari Selasa, Pak. Minggu depan ya? Halo? Suaranya terputus ya? Apa suara saya atau teman-teman juga terputus? Kalau UTS-nya mulainya Selasa depan, Pak. Selasa depan? Iya. Iya. Oh iya. Oh iya. Minggu depan sudah November ya? Terasa ya. Ya, nanti akan saya sampaikan beberapa kisi-kisi nanti ya. Jangan kisi, soalnya pun juga akan saya berikan nanti pada waktunya nanti. Ya, nanti bisa chat aja nanti ya. Beberapa materi yang bisa dipelajari nanti. Gitu ya. Baik, Pak. Kalau itu mungkin bisa kita cukupkan ya pertemuan kita malam ini. Ya, mari kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.